Saya mau tanya dulu. Udah piket tadi? Sudah. Cek dulu bangkunya atau di bawah bangku itu masih ada yang kotor atau pas dilihatnya itu ya. Kalau yang masih ada sampah, silakan diambil dulu sampahnya biar tidak mengganggu kenyamanan kita saat belajar ya. Nah, ya sudah bersih ya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah makan tadi? Sudah. Ada yang belum? Ya, kenapa belum makan? Nah, kan tadi istirahat harusnya makan dulu ya, biar untuk mengikuti pelajaran berikutnya semangatnya itu masih tetap. Jangan nanti nggak makan, kalau nggak makan kalian konsentrasi belajarnya juga ikut menurun jadinya ya. Ya, kalau kalian sudah siap untuk belajar, coba sekarang ambil HP kalian. Ya, ambil HP-nya, silakan dikeluarkan HP-nya, bukunya juga dikeluarkan, LKS, paket dan buku catatannya silakan dikeluarkan. Ya. Ya, saya rasa ada siswa yang sudah hadir ini. Coba untuk mengecek kepastiannya, silakan saya akan kirimkan link di WhatsApp group. Silakan dicek di WhatsApp group. Silakan isi link kehadirannya ya. Sudah ya? Kalau sudah silakan ditaruh HP-nya di atas meja ya. Ya, ini yang kayaknya ada satu orang yang tidak sekolah ya. Siapa yang nggak sekolah nih? Ya, Bayu masih sakit? Masih. Ya, kita doakan ya semoga Bayu cepat sehat dan bisa belajar bersama-sama lagi di sekolah. Oke. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, silakan anak-anak berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu. Ibu rasa dan Ibu harap semoga anak-anak semangat belajarnya sama seperti yang tadi ya. Nah, untuk sekarang Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas biar tidak seperti kejadian minggu lalu. Nah, siswa yang sudah mengangkat tangan apabila sudah Ibu tunjuk baru mengemukakan pendapatnya ya. Jangan berebutan ya. Langsung bicara itu jangan. Kalau udah Ibu tunjuk baru menyampaikan pendapatnya. Dan yang kedua, penggunaan gadget tetap ya. Kalau gadgetnya silakan ambil gadget, baru kalian ambil gadgetnya. Jangan saat Ibu menjelaskan kalian bermain HP. Jadi HP-nya bisa ditaruh di atas meja ya untuk keperluan pembelajaran nanti ya. Oke. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi hari ini, ada yang ingat minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Ayo. Oke, Ciliana. Minggu lalu kita mempelajari materi makna urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan ya. Di mana peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Nah, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis ya yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang ya.
perundang-undangan. Itu materi kita minggu lalu. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai saat pembelajaran hari ini adalah yang pertama bisa kalian lihat di slide depan ya. Yang pertama kalian dapat menganalisis proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menyusun laporan diskusi kelompok mengenai permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, mempresentasikan secara kelompok permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, kabupaten atau kota. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah itu ya, yang sudah Ibu sebutkan. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai ke kegiatan inti, coba sekarang ambil HP-nya. Ibu akan membagikan link pretest ya. Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi. Silakan anak-anak, silakan buka WhatsApp grupnya ya. Di sana Ibu bagikan link pretestnya. Silakan dijawab dulu. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan dijawab. Ada yang sedang memegang HP ya? Ada yang tidak bawa handphone? Semuanya bawa? Oke, semuanya bawa. Ibu harap semuanya bisa menjawab soal tes yang Ibu berikan ya. Oke, baru 8 orang yang selesai menjawab. Oke, sudah semua ya anak-anak ya? Sudah. Nah, silakan ditaruh dulu HP-nya lagi. Silakan ditaruh HP-nya. Nah, dari apa yang Ibu lihat pada soal pretest ini, Ibu rasa banyak kemajuan ya setelah kita menerapkan metode pembelajaran problem-based learning ini ya. Jadi di sini Ibu lihat hasil pretest kalian itu jauh meningkat dari hasil-hasil sebelumnya ya. Baik, karena kalian sudah menjawab pretest, sekarang Ibu masuk ke kegiatan inti ya. Kegiatan intinya sekarang yang pertama kalian lakukan adalah membentuk kelompok. Nah, kelompoknya Ibu bentuk sendiri ya. Jadi Ibu ingin kalian berkelompok secara acak. Jangan menggunakan kelompok yang minggu lalu lagi. Silakan membuat kelompok yang berbeda sesuai dengan nomor absen ya. Yang ganjil berkelompok dengan ganjil, yang genap berkelompok dengan nomor absen genap ya. Nah, baik, sudah semuanya duduk berkelompok ya. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut ke LKPD, coba Ibu punya gambar. Silakan kalian amati gambar yang Ibu tampilkan ya. Bisa dilihat ya. Pak, diskusikan dengan kelompoknya, gambar apa itu? Nah, diskusikan dengan kelompoknya. Gambar apa yang kalian lihat pada slide yang Ibu tayangkan di depan? Ya, apa? Oke, gedung DPR. Gedung DPR. Apa lagi? Nah ya, coba lihat gambar yang ada di depan. Gambar apa? Kita sudah menyampaikan kesepakatan kelas. Coba pakai kesepakatan kelasnya. Siapa yang angkat tangan, dia yang ditunjuk, baru dia yang mengungkapkan pendapat. Ya, biar tidak. Jadi suaranya ini bersuara itu bersuara kan jadi agak gaduh kelasnya ya. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang berani mengangkat tangan? Ayo, itu gedung apa? Silakan. Gedung DPR. Ada yang punya pendapat yang lain? Apa? Gedung DPR dan MPR ya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi seperti yang kita lihat di depan, itu ada gedung MPR dan DPR. Pertanyaannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, itu gambar gedungnya.
seperti itu enggak? Ada? Coba ngapain orang di gedung MPR dan DPR? Korupsi? Oke, ada yang punya pendapat yang lain? Oke, Dian. Menyusun perundang-undangan. Oke, menyusun perundang-undangan. Bagus sekali ya, berikan tepuk tangannya. Anak-anak, badan legislatif kita itu bekerja di gedung tersebut untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Nah, jadi gambar yang kita tayangkan itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, selain gambar, Ibu juga punya video di sini. Kalian simak videonya ya. Di video ini ada sedikit materi yang akan disampaikan. Silakan disimak videonya. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan dibantu dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan rencana, penetapan dan pengesahan, serta pengundangan undang-undang. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional. Program legislasi nasional merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka dengan sistem hukum nasional. Prolegnas disusun oleh DPR dan pemerintah serta diberikan kebijakan harian dan tahunan. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademis, kecuali RUU mengenai APBN, RUU penetapan Perpu menjadi undang-undang dan pencabutan undang-undang atau Perpu. Naskah rancangan undang-undang disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden atau Menteri yang ditugasi. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yakni pembicaraan tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat legislasi, rapat dewan anggaran atau rapat panitia khusus. Pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR. Tadi udah kalian tonton video yang ditayangkan. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi secara garis besarnya saja sebelum kalian Ibu bagikan LKPD ya. Jadi sebentar sebelum mengisi LKPD, Ibu akan menyampaikan materi sedikit saja agar kalian ada acuan untuk menjawab LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Baik. Bisa kalian lihat di depan itu ada pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, di sana ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adanya tahapan perencanaan peraturan perundang-undangan. Setelah itu penyusunan peraturan perundang-undangan. Setelah disusun
pembahasan baru disahkan menjadi rancangan undang-undang dan penetapan rancangan perda provinsi atau kabupaten atau kota. Ya, setelah itu baru pengundangan peraturan perundang-undangan. Ya, selanjutnya perencanaan peraturan perundang-undangan. Ya, berdasarkan bab berapa itu? Bab 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ada undang-undang, setelah itu ada peraturan pemerintah, setelah itu ada peraturan presiden, setelah itu ada peraturan daerah provinsi, baru peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya. Nah, untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, jadi rancangan undang-undang itu diajukan oleh DPR dan presiden, ya. Terus itu rancangan undang-undang ada diajukan oleh presiden dan ada rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Nah, bagaimana proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Nah, seperti ini prosesnya. Yang pertama, perpu itu diajukan dulu ke DPR. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, baru perpu menjadi undang-undang. Ya. Ini Bu jelaskan secara garis besarnya aja ya, karena Ibu yakin minggu lalu kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca di buku LKS maupun buku paket dan juga internet untuk melakukan literasi. Jadi untuk sekarang Ibu sampaikan garis-garis besarnya saja dulu ya. Baik, selanjutnya penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah, bisa kalian lihat di sana. Nah, di sana untuk penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden ya, di sana ada pembentukan panitia antar kementerian atau non kementerian. Setelah itu ada pengharmonisasian, pembuatan dan penetapan konsepsi rancangan. Nah, setelah itu baru direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Baik, selanjutnya lagi penyusunan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya. Raperda berarti rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah ini disertai dengan penjelasan ya. Terus itu Raperda dapat diajukan oleh siapa yang dapat mengajukan? Anggota komisi gabungan atau alat kelengkapan DPRD. Setelah itu raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan dari DPRD kepada kepala daerah. Nah, raperda yang telah disiapkan disampaikan dengan surat pengantar kepada kepala daerah. Nah, setelah itu baru diadakan sidang DPRD dan kepala daerah menyampaikan raperda. Bagaimana? Sampai ke sana ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah paham ya? Ibu rasa kalian sudah memahaminya karena kalian sudah melakukan literasi di rumah ya. Nah, selanjutnya pembahasan rancangan undang-undang. Ya, bisa kalian lihat di slide depan dulu. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama presiden dan menteri yang ditugasi atau yang diberikan tugas. Nah, setelah itu melakukan pembahasan yang terkait dengan otonomi daerah ya. Mengikut sertakan DPD pada pembicaraan tingkat 1 ya. Jadi ada 2 kali pembicaraan di sana, ada pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2. Di mana dalam tingkat 1 di sana ada rapat komisi ya, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Setelah itu baru pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini. Itu pembicaraan tingkat 1. Setelah itu di pembicaraan tingkat 2 di sana ada rapat paripurna. Setelah itu baru pengambilan keputusan dalam rapat paripurna ya. Baik. Ini pembahasan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi pembahasannya seperti apa? Coba lihat ke depan. Kalian bisa baca sendiri ya. Perlu Ibu bacakan lagi? Baik, sudah perlu. Silakan baca dulu. Berarti boleh nggak rancangan undang-undang itu dicabut? Boleh atau tidak?
boleh ya. Kalian lihat sana pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang ya. Pembahasan tentang pencabutan, berarti kan boleh dicabut ya. Pencabutan perpu dilaksanakan melalui mekanisme khusus. Nah, mekanismenya bagaimana bisa kalian lihat pada slide yang ada di depan. Yang pertama, rancangan undang-undang tentang pencabutan perpu diajukan oleh siapa? Ya, masih tetap ya DPR atau Presiden ya. Setelah itu rancangan undang-undang tentang pencabutan perpu diajukan pada saat rapat paripurna DPR. Jadi tidak memberikan persetujuan atau perpu yang diajukan oleh Presiden. Nah, setelah itu pengambilan keputusan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang pencabutan perpu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan, tidak memberikan persetujuan atas perpu tersebut. Ya. Nah, pembahasan rancangan peraturan daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota pada dasarnya sama juga dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang pada jenjang tingkat pertama juga dan tingkat kedua ya. Nah, pengesahannya bagaimana? Nah, pengesahan rancangan undang-undang dan penetapan rancangan peraturan daerah. Nah, pengesahannya itu ada lanjut ke pengesahan rancangan undang-undang dan penetapan rancangan peraturan daerah, provinsi atau kabupaten atau kota ya. Yang pertama itu adalah pengesahan rancangan undang-undang, yang kedua penetapan rancangan perda provinsi, yang ketiga penetapan rancangan perda kabupaten. Pengesahan rancangan undang-undang ya. Yang pertama, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden itu diajukan oleh pimpinan DPR, terus itu ke Presiden, jadilah undang-undang. Selanjutnya, penetapan rancangan perda provinsi. Rancangan perda provinsi yang disetujui oleh DPRD provinsi dan gubernur itu dibawa ke pimpinan DPRD provinsi, selanjutnya dibawa oleh gubernur dan jadilah perda provinsi. Nah, penetapan rancangan perda kabupaten atau kota. Rancangan perda kabupaten atau kota yang disetujui oleh DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wakil kota itu disampaikan oleh kepemimpinan DPRD kabupaten atau kota, terus itu ke bupati atau wali kota dan menjadilah perda kabupaten atau kota. Sampai di sana anak-anak, ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu lanjut? Ya. Oke. Kalau tidak, untuk sekarang ibu akan memberikan kalian LKPD ya. Silakan kalian mendiskusikan LKPD yang akan ibu berikan. Ini diskusikan dengan pokoknya ya. Di sini sudah diberikan tempat untuk mengisi nama kelompok, terus itu hasil analisis dari kelompok yang kalian lakukan diskusi dari hasil kelompok kalian ya. Silakan anak-anak. Jadi satu kelompok itu udah ibu sediakan satu LKPD. Jadi di sana ada yang bertugas untuk menulis, ada yang bertugas untuk mencari atau menggali informasi baik itu dari buku paket, buku LKS maupun internet. Silakan HP-nya bisa dipegang ya. Terus gitu nanti yang presentasi ke depan itu satu orang, tetapi saat berdiskusi semua kelompok bekerja ya. Silakan anak-anak diisi LKPD yang ibu bagikan. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Kalau memang tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya, bisa tanyakan ke ibu ya. Silakan anak-anak, ibu berikan waktu 40 menit untuk menyelesaikan LKPD yang ibu berikan. Silakan dikerjakan. Oke. Yang lain yang membawa HP, silakan dikeluarkan HP-nya untuk mencari informasi dan digunakan untuk hal
bagian lainnya ya. Silakan dikerjakan. Di sana ada satu kasus yang perlu kalian analisis ya. Di sana ada satu kasus yang perlu kalian analisis. Untuk hasil analisisnya bisa langsung kalian kerjakan di LKPD-nya ya. Di sana sudah ada petunjuk, terus gitu pertanyaannya apa, terus itu hasil analisisnya apa. Semua sudah ada di LKPD. Jadi kalian mengerjakannya pada satu LKPD saja ya. Ibu kasih waktu 40 menit ya. Wali kota. Ya. Ada yang menemukan kesulitan? Ada yang menemukan kesulitan dalam menyelesaikan LKPD-nya? Jadi ini yang diminta adalah tanggapan kalian, tanggapan pokok kalian yang mengenai kasus yang ada. Kasus ini, bagaimana tanggapan kalian? Apakah boleh melakukan seperti itu? Boleh atau tidak? Kalau boleh apa hasilnya? Kalau enggak apa hasilnya? Oke. Ada yang ingin bertanya lagi atau menemukan kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Saya Pak ada? Jadi ini kalian itu harus berdiskusi, ya nggak bisa bekerja sendiri-sendirian. Nanti yang dipresentasikan adalah hasil diskusi kalian, bukan hasil dari diri kalian sendiri. Ya. Yo, gimana Yo?
Nanti setelah kalian menyelesaikan LKPD yang saya berikan, kalian akan lakukan presentasi. Ya, yang presentasi itu satu orang saja yang ke depan ya. Seandainya ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, kelompok yang tidak ke depan itu menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya. Gimana ya? Sudah. Mana LKPD? Oke. Kalau dirasa ada yang sulit, silakan ya. Tanyakan pada ibu ya. Bukan. Ini kan pertanyaannya ini di sini yang tadi kita oh ya di sini. Sudah selesai kasih. Kemana lagi yang sudah? Swakelola nih, swakelola ya, swakelola. Oke, baru 2 kelompok yang sudah, kelompok yang lain bagaimana? Belum, yang belum silakan dikerjakan. Waktunya lagi 10 menit ya. Waktunya lagi 10 menit. Yang belum silakan dikerjakan. Ini udah? Tunggu ya. Tunggu temannya yang belum. Yang sudah, tunggu temannya yang belum, bisa juga melakukan diskusi atau juga bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan hal-hal yang belum dapat dipahami. Yang belum silakan dikerjakan, waktunya lagi kurang lebih 10 menit ya. Solusi ya. Jadi di sana sudah jelas ya ada permasalahan yang kalian harus bahas atau diskusikan. Selanjutnya kalian buat faktor penyebabnya apa, terus itu solusinya apa ya. Ya nanti tulisnya di sini langsung ya, jangan pakai kertas pimpinan ya.
Nanti setelah berdiskusi dan presentasi nanti LKPD-nya dikumpul ya. Pokoknya dia udah ya. Udah. Pokoknya udah. Dia udah. Oh dia tadi udah. Terus gitu kelompok yang belum, kelompoknya Tora sama kelompoknya Kayla ya yang belum ya. Berarti lagi 2 kelompok yang belum. Oke. Ada kesulitan? Jana, ada kesulitan? Ya. Belum. Ya. Ya, boleh. Apa? Gitu. Jangan bikin kalau kalian melakukan literasi di Google itu paling gampang ya. Apa yang kalian cari itu sudah ada di sana ya. Lain kalian yang membaca dari buku paket atau buku penunjang LKS yang kalian gunakan, kalian harus cari dulu. Kalau kalian cari atau searching di internet kan langsung dia keluar apa yang kalian cari, udah langsung dia kelihatan di sana ya. Jadi zaman sekarang itu belajarnya harus PPACK ya. Udah ya, sudah, siapa teman-temannya ya. Oke, waktunya lagi 5 menit, silakan dikerjakan ya. Ya, karena semua sudah selesai, sekarang Ibu ingin satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Sambil Ibu mencari nilai juga ya. Nanti seperti biasa ya, ini ada 2 penilaian, ada penilaian kelompok dan penilaian individu ya. Kalau untuk kelompok kan LKPD-nya itu hasilnya nanti nilainya berkelompok. Kalau individu nanti adalah keaktifan kalian saat belajar di kelas ya. Baik, untuk sekarang Ibu minta kelompoknya Dian maju ke depan. Nah, yang lain sambil menyimak hasil diskusi dari kelompoknya Dian, siapkan juga pertanyaannya. Apabila ada hal yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Silakan kelompoknya Dian. Baiklah, berikut adalah hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 4. Untuk soal pertama dengan pertanyaan, berilah tanggapan kalian terkait kasus di atas sesuai dengan pemahaman kalian. Jawaban dari kelompok kami adalah bahwa sanksi berupa denda sebesar 200.000 tersebut merupakan sanksi yang tepat diberikan karena akan memberikan efek jerah kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan lagi. Melihat pelaku membuang sampah sembarangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, yakni melanggar pasal 12 ayat 2. Lalu untuk jawaban soal nomor 2 dengan soal faktor penyebab membuang sampah sembarangan di Kota Denpasar, jawaban kami adalah karena tidak adanya kesadaran diri dan tanggung jawab dalam diri warga, tidak adanya konsekuensi bagi warga yang membuang sampah sembarangan, dan pola pikir dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang sudah mendarah daging dan masih banyak faktor lainnya. Lalu untuk jawaban soal nomor 3 dengan soal solusi atau upaya apa yang bisa diberikan atau dilakukan untuk lingkungan Denpasar mengenai kasus tersebut, adalah jawaban kami dengan memasang spanduk peringatan, mengadakan sosialisasi, menanamkan pelaku tidak membuang sampah sembarangan mulai dari diri kita serta lingkungan sekitar dan lain-lain. Baiklah, sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, untuk sekarang tadi kan sudah ada kelompoknya Dian maju. Ada nggak yang memiliki pendapat yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh kelompoknya Dian terkait dengan kasus
yang kalian kerjakan atau kalian diskusikan pada LKPD yang saya berikan. Ada pertanyaan atau pendapat yang lain? Silakan, Tora. Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat dan kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Perannya adalah alternatif apa yang dapat diberikan tentang pengolahan sampah? Oh, alternatif tentang pengelolaan sampah. Oke, yang bertanya Tora ya. Yang menjawab, coba kelompok dari kelompoknya dia. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan dijawab oleh Kela. Untuk menangani masalah sampah secara menyeluruh, perlu dilakukan alternatif-alternatif. Yang pertama, mendaur ulang semua limbah yang dibuang. Yang kedua, sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan. Atau mungkin ada tambahan dari kelompok yang lain? Enggak. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Pertanyaan dari Tora bagus. Terus itu tanggapan jawaban dari Kayla juga bagus. Oke, beri aplaus. Jawab. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Hasil diskusi dari masalah kasus yang kalian kerjakan pada LKPD. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi tadi? Ya, siapa? Oke, silakan Elsi. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan mengikuti kebijakan. Oke, jadi jawabannya adalah tentang diskusi tadi. Ya, anak-anak itu tidak boleh membuang sampah sembarangan dimanapun kalian berada, baik di sekolah, di masyarakat, di rumah ya, dan mengikuti peraturan yang berlaku, baik itu peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di rumah, di tingkat kelurahan, perda kota atau kabupaten, dan perda provinsi, dan peraturan-peraturan yang lainnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban untuk kita bersama ya. Baik, untuk hari ini sampai di sana dulu diskusinya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan penutup. Ya, kegiatan penutupnya menarik kesimpulan. Siapa yang bisa menarik kesimpulan untuk pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Siapa? Oke, silakan Eva. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada pada dasarnya dimulai perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, pengenasan, pengundangan, dan penyebarluasan. Itulah menarik kesimpulan. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Beri tepuk tangan dulu. Ya, setelah kita menarik kesimpulan, ada yang namanya refleksi ya, refleksi dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberikan refleksi anak-anak? Oke, silakan Lydia dari. Refleksi proses pembelajaran kita dapat mengikuti lebih luas apa itu peraturan perundang-undangan. Perubahan sikap yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih mematuhi peraturan perundang-undangan. Contohnya, mentaati peraturan sekolah, mentaati peraturan lalu lintas. Oke, bagus sekali ya refleksi dirinya ya. Terus gitu ada nggak anak-anak yang lain mempunyai refleksi diri selain itu mengikuti peraturan sekolah, mengikuti peraturan lalu lintas? Ada lagi? Apa yang bisa kalian lakukan untuk mentaati peraturan perundang-undangan? Apa lagi? Baik, saya rasa karena kalian itu masih tingkatan di SMP, kita ambil secara umumnya saja ya. Untuk anak-anak sekolahan, ya di tingkat sekolah kalian itu tidak perlu ya mengikuti peraturan-peraturan lainnya dengan mengikuti peraturan sekolah. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu, terus itu mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ya, baik. Refleksi juga sudah. Sekarang Ibu akan memberikan post-test. Silakan keluarkan HP-nya. Jadi di sini Ibu akan membagikan link ya, link post-test ya. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Silakan jawab
post-test yang Ibu berikan yang sudah Ibu share linknya pada WA group ya. Ibu kasih waktu 5 menit Bu. Oke, sudah 15 orang yang menjawab. Tinggal lagi dapat orang. Ya. Oke, kalau sudah ya sudah, coba ditaruh dulu HP-nya lagi anak-anak. Sesuai kesepakatan kelas kita tadi, yang sudah silakan menaruh HP ya. Yang belum silakan dilanjutkan, waktunya lagi 1 menit. Ibu rasa sudah semua menjawab post-test yang diberikan ya, dan jawabannya juga sudah bagus sekali. Di sini menunjukkan peningkatan ya, bahwa kalian itu sudah melakukan literasi dan pemahaman yang bagus mengenai materi pelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, untuk kali ini karena kita sudah melakukan post-test, Ibu ingin menyampaikan bahwa minggu depan itu kita akan mempelajari apa Nana? Ada yang tahu? Kita akan mempelajari materi berikutnya adalah tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu materi bab terakhir ya. Jadi nanti Ibu harap untuk pembelajarannya meningkat. Jadi kalian lakukan literasi di rumah dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Kalian lakukan literasi di rumah, baik itu dari buku paket yang kalian punya, baik juga dari buku penunjang berupa LKS dan internet. Kalian bisa melakukan literasi dari sana mengenai menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya Nana ya. Nah, untuk kegiatan hari ini atau pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan menunjukkan hasil yang baik juga ya, baik dari pretest maupun post-testnya, begitu juga keaktifannya. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu akhiri, kita tutup dulu dengan doa. Saya kan ketua kelas, suruh teman-teman berdoa dengan berdiri dulu. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya anak. Selamat siang. Siang.